Assalamualaikum sahabat semua, kembali bersama Marlina Arman Sahling yang pada hari ini hari Kamis 5 Oktober 2023 kita sedang berada di lapangan basket SMP Negeri Madani Pekanbaru. Pada hari Kamis pagi ini kita akan mengikuti acara literasi aksi. Ini akan menjadi seru ya sahabat. Nah, di sana itu yang akan mengisi acara sedang bersiap-siap. Kita tunggu bagaimana aksi mereka kali ini. Yuk. Peristiwa berdarah G30 SPKI oleh 9 Khadijah. Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh BNRB selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Kawan Syah, sekarang kita telah memasuki tahap penentukan. Perwira berpikiran maju yang mendukung kita. Segera susun kekuatan dan kumpulkan semua anggota biro baik di pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu yang ada di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga mempunyai optimis yang sama. Tapi saya ragu. Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter. Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan dan saya tidak mau kalah cepat. Sekarang hubungi kawan-kawan. Siap, Ketua. Gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan sebagainya. Untuk pemimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira yang berpikiran maju, seperti Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Suryono. Kita pasti bisa melakukan negeri ini. Siap, Komandan! Pada tanggal 30 September 1965 di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Pada pukul 4 dini hari, penculikan tubuh jenderal dimulai.
Namun Haris Nasution tak dapat berbuat apa-apa selain berterima kasih kepadanya. Putri saya, Adelina Sugiani Nasution, adik saya, Tia Andreasenia. Hari ini, saat ini, saya akan mengingat dan menciptakannya kembali. Memori yang menyayat hati, pengorbanan yang begitu berarti. Malam itu, seharusnya saya bisa beraktivitas seperti biasa. Saya bisa tidur nyenyak bersama istri dan putri saya. Tetapi ketika letusan Chandra Piala datang membangunkan saya yang kemudian harus kabur di bawah tatapan khawatir istri saya tak menangkap. Itulah kali terakhir saya menatap orang-orang yang kemudian pergi meninggalkan saya. Dengan memanjat tembok, namun kaki dirinya terkena batang saat memanjat. Adik Mas Sugiono pun terkena tembakan. Lalu dia terjadi palsukan Pasopati dan merangi dirinya sebagai Nasution. Siapa kalian? Di mana Nasution? Saya Nasution. Ayo kita bawa pengusaha. Jalan. Bagi korban, bagi para korban dari seluruh bangsa Indonesia. Sekarang, mari saya ingatkan pada semua sekali lagi satu bagian dari rangkaian peristiwa kelam ini. Kesaksian dari seorang saksi bercerita tentang memori yang terbayang-bayang datang tanpa polisi menusuk kepala itu kembali. Keluar Jenderal, keluar. Cepat keluar Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Angkat tangan dan izin di belakang aja kami akan masuk. Cepat Jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Jenderal Panjaitan tewas ditembaki mati. Beliau menyempatkan berdoa terlebih dahulu. Namun PKI marah karena Panjaitan mengulur waktu. Mereka pun menembak Panjaitan hingga tewas. Jenazahnya dibawa ke pemakaman.
saja terbayang di benakku sekelabat kejadian tadi. Aku menghela kuat. Tidak. Tidak. Ini mimpi. Ini tidak nyata. Siapapun, bangunkan aku dari mimpi terkutuk ini. Ku usap. Aduh, Papi. Terbayang di ingatanku Papi yang memanjatkan doa terseriusnya kala itu dengan ditodong senjata, dibentak dengan baritna yang menyeramkan. Namun Papi bergeming, tidak tunduk pada orang-orang biadab itu. Lalu pada akhirnya letusan pelurulah yang menjadi jawaban diamnya Papi. Malam yang kelabu dengan bulan menjadi saksi, menjadi ruang untuk bertamu memori yang menyayat hati tentangmu, Papi. Sedangkan teman berjanji koyo, Suprato, dan Adula Nasution kian tendean dibawa dalam keadaan hidup sampai timbang koyo tepat bersama. Ayo, akui Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah, Jenderal. Seperti amarah. Rasakan sayatan silat ini. Katakan bahwa Dewan Jenderal itu ada. Ayo tegas, Jenderal. Atau Adit ini yang akan berbicara. Tidak ada. Tembak mereka sampai mati. Dah tak bernyawa dimasukkan dan dibawa ke lubang buaya. Diiringi sorak-sorai orang-orang PKI, bernyanyi-nyanyi, menari-nari, merasa memperoleh kemenangan besar. Jenderal pertama yang dimasukkan ke dalam lubang sesuai urutan yang paling bawah adalah DI Panjaitan, Ahmad Yani, Sutoyo, MT Haryono, Suprapto, dan Siswondo Parman.
untuk penyamaran. Singkat cerita, pada tanggal 4 Oktober 1965, lubang tempat dikuburnya jasad-jasad itu ditemukan dan jasad-jasad itu dievakuasi dengan susah payah. Lalu tepat hari ini, tanggal 5 Oktober 58 tahun yang lalu, jasad para jenderal dan 1 perwira dimakamkan secara layak. Kekejaman itu terjadi. Merasa miris melihat negeri kita hancur dikarenakan pemikiran rakyat Indonesia yang dangkal akan masa depan. Sudah cukup ribuan perjuangan dan banyaknya kehilangan yang telah negeri kita rasakan. Lanjutkan perjuangan untuk masa depan kita bersama. Siapa sangka telah sekian lama kita melawan para penjajah, merebut kembali kemerdekaan. Namun nyatanya negeri sendiri yang telah membunuh kita. Berhenti melihat masa depan dengan mata yang buta, karena pada hakikatnya tanpa kita sadari, kebutaan akan menghancurkan segalanya. Kita semua sadar bahwa dunia penuh dengan manusia-manusia yang kejam. Namun kita terlalu terfokus pada apa yang di depan mata, sehingga kita melupakan bahwa orang yang kita percaya juga bisa menjadi kejam. Perbedaan pendapat yang menjadi awal mula kehancuran. Malam yang penuh dengan tanda tanya menjadi akhir dari segala perjuangan. Ribuan sejarah yang telah terukir di negeri kita menjadi sejarah kenang yang mengajarkan kita untuk lebih saling menguatkan komitmen demi negeri yang lebih baik. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan menyebut kami dalam sumur ini. Surabaya, 1 Oktober 1965. Bung Karno pernah berkata, jas merah. Sebuah pesan untuk jangan suka melupakan sejarah. Oleh karena itu, ingatlah selalu sejarah-sejarah yang terukir di negeri kita. Termasuk sejarah kelam gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Sekian dari kelas 9 Mukhadijah. Wassalamualaikum.